Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke bahasan tentang hubungan antara konfigurasi elektron dengan SPU. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang konfigurasi elektron. Itu ada yang berdasarkan kulit, yang 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Kemudian ada juga ya konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum ya, yang berdasarkan subkulitnya, yang ada 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Nah, kemudian konfigurasi elektron tersebut ternyata punya keselarasan gitu terhadap posisi si unsur tersebut dalam susunan sistem periodik unsur. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangan teori dari sistem periodik unsur. Saat ini, sistem periodik unsur yang digunakan adalah sistem periodik bentuk modern, ya, yang dikemukakan oleh Moseley. Ya, secara umum gambarannya seperti ini ya, sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang golongan utama, ya. Kemudian ada yang golongan transisi. Yang golongan utama itu adalah golongan yang berakhiran di AA. Jadi kalau misal ada 1A, kemudian 2A, 3A sampai 8A ya, itu adalah golongan utama. Nih, letaknya di sini. Ya. Di atas ke bawah ini golongan 1A, 2A, kemudian di 3A ke bawah ya. Berarti B, AL, GA, lantanan dan seterusnya, itu dia masuk ke golongan 3A. Ya, terus kemudian 4A berarti ke bawah nih dari C, S, I, G, E dan seterusnya. Kemudian 5A, 6A, 7A dan 8A. Gitu. Ya, ini adalah golongan utama. Kemudian ada juga yang disebut golongan transisi. Nah, transisi ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang transisi dalam, kemudian ada yang transisi luar. Untuk transisi dalam letaknya adalah nih di tengah-tengah antara yang golongan utama. Ya, ada 3B, berarti dari atas ke bawah ya, ada SC, Y, dan seterusnya. Itu dia berarti 3B, kemudian ini 4B, berarti TI, ZR, dan seterusnya. Kemudian 5B, 6B, 7B, kemudian 8B, ini ada 3 golongan nih. 3 baris sekaligus dia masuknya ke 8B. Ya, berarti dari FE, kemudian CO, RU, PD, PT ya, ini masuknya adalah ke golongan 8B. Kemudian sampingnya ada 1B dan 2B. Dan di sini itu adalah golongan transisi. Ya, tapi transisi apa? Transisi yang dalam gitu. Nah, kemudian untuk transisi yang luar nih letaknya ada di yang bawah sini nih. Ya, kalau misal yang lain golongan utama dan transisi dalam itu untuk golongan dari atas ke bawah. Nah, untuk transisi luar, golongannya tuh menyamping nih. Jadi kalau golongan lantanida, ya ini lantanida ya, golongannya dari mana ke mana? Berarti dari LA, kemudian CE, PR, dan seterusnya sampai LU. Gitu. Nah, untuk golongan yang bawah, ini aktinida, ya berarti dia dari AC, kemudian TH, sampai LR. Gitu. Jadi untuk transisi luar, bentuk golongannya adalah menyamping. Ya. Kemudian seterusnya, ya selebihnya transisi dalam, kemudian golongan utama, ya dia masuknya bentuk golongannya adalah dari atas ke bawah, gitu. Nah, ada juga yang disebut dengan periode. Ya. Periode ini adalah dari samping ke samping lagi, maksudnya adalah dari kiri ke kanan. Jadi ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kalau misal ditanya periode 1 ada unsur apa aja, berarti udah jawabnya nih. Ada H, kemudian menyamping terus nembus di HE gitu. Nah, untuk periode 1 hanya ada 2 unsur aja, ada hidrogen dan helium saja gitu. Kemudian untuk periode 2 berarti ya udah dari Li, Be, kemudian B, C dan seterusnya sampai Ne, neon. Ya. Untuk periode 3 berarti dari Na, Mg, kemudian Al sampai Ar gitu. Pun seterusnya. Ya, periode 4 berarti dari K, Ca, Sc, Ti
dan seterusnya sampai KR gitu. Ya, kemudian kenapa sih kita harus belajar hubungan ya antara konfigurasi elektron dan SPU? Ya karena tadi ya konfigurasi elektron dari unsur-unsur tersebut adalah punya nilai yang sistematis kayak gitu. Jadi misal golongan 1A ketika disusun ya konfigurasi elektronnya itu seluruhnya berakhiran di S1 gitu. Atau kalau misal disusunnya berdasarkan kulit ya untuk golongan 1 semua pasti berakhiran di 1. Artinya apa? Artinya golongan 1 mempunyai jumlah elektron valensi sebanyak 1 gitu. Ya, itu penting ya, karena punya keselarasan gitu antara konfigurasi elektron dengan posisi si unsur-unsurnya berada pada SPU kayak gitu. Pun juga dengan periode. Nah, periode semuanya nih ya misal periode 4 gitu. Periode 4 nanti kalau misal dibuat konfigurasi elektronnya ya kulitnya angka terbesar yang di depan ya itu pasti jumlah periodenya dia gitu atau jumlah kulitnya dia. Nah, next ya, kita langsung ke eksekusi. Ya, ini ada hubungan konfigurasi elektron dan SPU. Jadi misal konfigurasi elektronnya itu berakhiran di NS1. Ya, berarti dia masuknya ke golongan 1A. Kemudian periodenya adalah N. N ini adalah kulitnya nih dia. Ya. Pun juga dengan seterusnya. Kalau S2 berarti dia masuknya golongan 2A. Ya periodenya periode dilihat dari kulitnya, angka yang besar di depan gitu. Kemudian kalau berakhiran di P1 berarti dia jadi golongan 3A, P2 4A dan seterusnya kayak gitu. Contoh ya, misal ada unsur P ya fosfor dengan nomor atom 15 ya. Ketika dibuat konfigurasi elektronnya ya jadi disingkat ya ini Ne kemudian 3S2 ya. Kemudian 3P 3 ya. Na itu kan 10 ya, gas mulia. 10 kemudian tambah 2 tambah 3 nih, jadinya 15 pas ya. Untuk menentukan dia golongan berapa dan periode berapa, ini kita lihat golongannya berarti berakhiran di P3 ya. Kalau P3 berarti dicek di sini. Nih NP3. Nah, kalau P3 berarti dia masuknya ke golongan 5A gitu. Berarti golongan 5A. Kemudian kalau ditanya periode ya, dilihat aja dicek nih. P-nya itu di depannya ada 3 nih. Ya. 3 kulitnya, berarti dia ada di periode 3. Gitu. Sini bisa ya. Contoh soal yang lain, misal ada rubidium. Rubidium nomor atomnya adalah 37. Berarti konfigurasi elektronnya adalah ya 37 Rb ya rubidium berarti konfigurasi elektronnya adalah disingkat ya jadi Kr. Ini Kr ini adalah kripton di gas mulia nomor atomnya 36. Ya berarti sisa satu lagi. Setelah Kr adalah (5S2). 5S1 berarti. Ya, karena dia 36 ya, Kr itu 36. Kemudian Rb nomor atomnya adalah 37. Ya, berarti kurang satu elektron lagi setelah Kr konfigurasi elektronnya adalah 5S. Berarti 5S1. Nah, kita cek ya, dia golongan berapa berarti berakhirannya ada di S1 nih. Ya, kalau S1 berarti golongannya adalah golongan 1A gitu. Nah, kemudian untuk periode bisa dicek aja nih angka yang depan ya 5S1 berarti periodenya ada 5 gitu. Ya. Sampai sini bisa ya untuk konfigurasi elektron dan SPU. Jadi dicek aja
konfigurasi elektronnya itu berakhiran di subkulit yang apa. Ya, kemudian dicek kalau misal berhentinya di misal 4P4 berhentinya. Ya, berarti ya udah P4-nya adalah golongan 6A, kemudian untuk menentukan periodenya berapa dicek di sini 4 gitu. Jadi ini ada periode 4, kemudian golongannya ya P4 tadi adalah 6A gitu. Selanjutnya, kalau yang sebelumnya adalah untuk konfigurasi elektron yang berakhiran di S dan P. Nah, untuk slide ini adalah konfigurasi elektron yang berakhiran di D. Jadi kalau misal dia berhentinya di D1, berarti golongannya 3D. Periodenya adalah N tapi ditambah 1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gini. Misal ada SC dengan konfigurasi elektron 21. Ya, kalau misal dibuat konfigurasi elektronnya berarti AR, kemudian 4S2, kemudian 3D, 1 kan ya, AR itu 18. Dan 18 tambah 2 tambah 1, 21 nih pas. Ya. Kemudian dicek untuk yang berakhiran di D, ya. Ini untuk menentukan golongannya, kita cek dia berakhiran di D1, berarti golongan 3B. Ya, 3B. Nah, untuk periode ya, yang dilihat bukan angka yang di D, tapi apa? Tapi yang sebelumnya nih, gitu. Jadi kan untuk menentukan periode dilihat dari kulitnya, ya. Kalau misal kita lihat SC sebelum 3D1 itu ada 4S2. Berarti ada 2 elektron yang berada di subkulit S tapi kulitnya ada di nomor 4. Berarti yang diambil adalah 4-nya gitu. Makanya di sini rumusnya dibilang periode itu dibilang N plus 1. Jadi kalau misal dia 3D1 berarti periodenya bukan 3 tapi 3 tambah 1 4 gitu. 4-nya diambil dari mana? Dari sini nih. Ya. Dari 4S2 gitu. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu kalian ada ya misal hubungan bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum misal berakhiran di 3D5. Ya berarti dicek golongannya ya. D5 berarti jadinya golongan 7B ya. Sedangkan periodenya ya. Ingat kalau yang berakhiran di D, periodenya itu adalah angka depan sini 3 tapi ditambah dengan 1 jadinya 4 gitu. Di sini bisa ya untuk yang D itu dia periodenya diambilnya dari yang subkulit sebelumnya karena dia lebih besar dan lebih besarnya itu pasti 1. Makanya di sini periodenya dibilang N plus 1 gitu. Nah, ini kemudian tadi ya kita di slide kedua ya sudah belajar kenalan lah ya sama SPU. Untuk golongan 8B dia kan ada 3 kolom tadi ya gitu. Makanya di sini ada ND6 kemudian ND7 dan ND8. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misal dia berakhirannya di D6 atau D7 atau D8 udah dia sama-sama di golongan 8B gitu. Contoh soal lainnya misal ada Fe nomor atomnya 26 ya. Berarti konfigurasi elektronnya adalah AR ini 18 berarti butuh 4S2 kemudian 3D6 ya. Untuk golongan ya berarti dia berakhiran di D6. Ini D6 berarti dia 8B. 1, 2, 3B. Kemudian periodenya ya diambil adalah nih 3-nya tapi ditambah 1. Jadinya 4 gitu. Sekian dulu penjelasan Ibu hari ini. Semoga bisa nambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.